Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Mela Cintami Akila Pasaribu dengan NIM 86066352, Program Studi PGSD Mahasiswa Universitas Terbuka. Pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, ia adalah fondasi peradaban. Tapi pertanyaannya, di tengah arus digital yang begitu deras saat ini, apakah dasar-dasar pendidikan kita masih kokoh berdiri? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pilar dalam pendidikan. Secara harfiah, pilar adalah tiang penyangga. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti prinsip-prinsip mendasar yang menopang seluruh sistem pendidikan mulai dari tujuan, proses, hingga hasil belajar. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan bisa rapuh. Ia bisa mudah terbawa arus perubahan tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu, memahami pilar pendidikan bukan hal yang kuno, justru ini adalah keharusan. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, merumuskan 3 semboyan pendidikan yang hingga kini menjadi pilar utama. Pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh nyata, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi dalam sikap, integritas, dan karakter. Kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun kehendak. Ketika berada di antara peserta didik, pendidik berperan sebagai motivator, mendorong semangat, menumbuhkan kreativitas, dan membangun kemauan belajar dari dalam diri siswa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik tidak selalu harus berada di depan. Kadang, yang paling dibutuhkan adalah memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara mandiri, sambil terus dipantau dan didukung dari belakang. Ketiga prinsip ini bukan hanya slogan, ini adalah filosofi pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kini kita masuk ke inti analisis. Seberapa relevan prinsip-prinsip di era digital? Jawabannya sangat relevan, bahkan lebih mendesak dari sebelumnya. Ingarso Sung Tulodo di era digital berarti guru tidak hanya cukup menguasai materi pelajaran. Guru harus menjadi teladan dalam literasi digital, bijak bermedia sosial, kritis terhadap hoaks, dan etis dalam ruang digital. Ketika siswa melihat gurunya menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, itu adalah pembelajaran karakter yang nyata. Ing Madya Mangunkarso menjawab tantangan pembelajaran daring yang sering terasa dingin dan pasif. Guru yang hadir secara emosional, meski melalui layar, mampu membangkitkan motivasi siswa. Contohnya, guru yang memfasilitasi diskusi di Google Meet bukan sebagai penceramah, tetapi sebagai pemantik pikiran kritis. Tutwuri Handayani sangat relevan dalam konteks pembelajaran berbasis proyek dan mandiri. Di era digital, siswa punya akses tak terbatas ke informasi. Tugas guru bukan lagi menjadi satu-satunya memberi ilmu, melainkan mendampingi siswa agar mampu menyaring, menganalisis, dan menggunakan informasi secara bijak. Itulah esensi Tutwuri Handayani di abad 21. Namun kita harus jujur, masih ada kesenjangan besar dalam pendidikan nasional kita. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan internet yang memadai. Tidak semua guru siap menghadapi transformasi digital. Dan yang lebih dalam lagi, ada krisis karakter di kalangan pelajar, perundungan siber, ketergantungan gadget, dan lemahnya berpikir kritis. Disinilah pilar-pilar Ki Hajar Dewantara hadir sebagai kompas. Teknologi boleh terus berubah, kurikulum boleh diperbarui, tetapi pendidikan yang baik akan selalu membutuhkan guru yang menjadi teladan, yang memotivasi, dan yang mendampingi. Itulah yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan secanggih apapun. Sebagai penutup, kami ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal di era yang serba digital ini. Kita tidak butuh lebih banyak teknologi saja. Kita butuh lebih banyak guru yang berjiwa Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Saya Mela Cintami Akila Pasaribu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.